Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah hafizakumullah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Pekan terakhir kemarin kita membahas atau masuk ke wal qaidatu salisatu yaitu ke kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahar ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Kaidah yang ketiga adalah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin, muncul di kalangan umat manusia, mutafarriqin, yang mana mereka berbeda-beda, fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was solihin, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, di antara mereka ada orang-orang yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yufarriq bainahum, dan tidak dibedakan di antara mereka. Taib, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Taib. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wa hadza min qubhi syirki, dan ini termasuk dari kejelekan syirik. Anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahid,
bahwasannya pelaku-pelaku kesyirikan ini la yajtami'una, mereka tidak berkumpul ala syai'in wahidin, di atas satu perkara, satu pendapat. Bi khilafil muwahhidin, beda dengan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala, karena sesembahan mereka hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Arbabun mutafarriqun, apakah sesembahan yang berbeda-beda khairun, lebih baik, amillahu, ataukah Allah al-wahidul qahhar, zat yang maha esa dan maha perkasa. Ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian menyembah selain Allah, illa asma'an sammaitumuha, kecuali nama-nama yang telah kalian namai, kecuali nama-nama yang telah kalian namai. Jadi sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu nama-namanya ada yang mereka namai sendiri gitu. Lata, Manna, Uzza, Hubal, itu nama-nama sesembahan, tapi mereka sendiri yang menamainya. Lata diambil dari kalimat yalutu, Lata yalutu sawik. Karena dahulu ada orang-orang yang dikatakan orang yang soleh yang sering memberi makanan kepada orang-orang yang pergi haji. Ya, makanan tersebut namanya sawik. Dan orang tersebut sering membuatnya yalutu sawik. Ya, yalutu ini artinya karena sawik itu terbuat dari roti, ya, dan kemudian dicampur dengan kurma atau yang lainnya. Di yalutu ini digiling gitu, tapi pakai tangan. Namanya yalutu. Maka dikatakan menjadi apa? Dinamakan menjadi sesembahannya Latta. Begitu juga dengan yang lainnya, ya. Manna diambil dari kalimat al-manan. Uzza diambil kalimat dari aziz, yang mereka namai sendiri. Namai sendiri. Famin silbiyati syirki wa batilihi, maka termasuk silbiyati syirki, sisi negatif kesyirikan dan kebatilannya adalah anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim, bahwasanya pelaku-pelaku kesyirikan ini mereka berselisih dalam peribadatan mereka. La yujmi'uhum dhabitun, tidak membuat mereka satu dalam satu dhabit, ketentuan. Kenapa? Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas asalnya. Tidak ada relnya, tidak ada ketentuan, tidak ada kaidahnya. Jadi masing-masing menurut hawa nafsunya masing-masing. Wa inna yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudillin, dan hanyalah sesungguhnya mereka itu yasiruna, berjalan, ala ahwaihim, di atas hawa-hawa nafsu mereka, wa da'ayatil mudillin, dan da'ayat mereka atau pengakuan dan ajakan-ajakan orang-orang yang sesat. Fataktsuru tafarruqatuhum, maka makin membanyaklah perpecahan mereka. Karena apa? Karena masing-masing tidak ada kaidah dalam peribadatannya, sehingga apa? Sehingga mempunyai kaidah masing-masing menurut hawa nafsu mereka masing-masing. Maka makin banyaklah orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan berbeda-beda sesembahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka. Allah memberikan permisalan, ya, rajulan fihi syuraka, seseorang yang dimiliki oleh syuraka. Seseorang yang fihi, di dalam orang tersebut, syuraka, ada orang-orang yang banyak, para sekutu-sekutu.
mutasyakisuna yang berbeda-beda, wa rajulan salaman li rajulin, dan ada seseorang yang berserahnya kepada satu orang. Hal yastawiyani masalan, apakah dua permisalan tadi sama? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Falladzi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluk alladzi yamlikuhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu." Maka orang yang hanya menyembah Allah saja itu seperti budak yang mana budak tersebut dimiliki oleh satu orang saja. Yartahu ma'ah, dia akan merasa senang, merasa betah bersamanya. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu. Maka budak tadi akan tahu tujuannya, akan tahu matalibnya, permintaan-permintaan dari tuannya. Wa yartahu ma'ahu, dia pun akan senang bersamanya. Lakinnal musyrika, akan tetapi orang musyrik, mithlul ladzi lahu iddatun malikin, seperti orang yang mempunyai beberapa pemiliknya. Ya, seperti satu budak tapi dimiliki oleh orang-orang yang banyak. Mayadri mayurdi minhum, dia tidak tahu siapa sekiranya ya yang ridho di antara mereka. Kullu wahidin lahu hawa, karena setiap pemilik itu, setiap orang dia mempunyai hawa nafsunya masing-masing. Wa kullu wahidin lahu talabun, dan setiap orang pasti punya permintaannya masing-masing. Wa kullu wahidin lahu raghbatun, dan setiap orang pasti punya apa? Keinginannya masing-masing, raghbahnya masing-masing. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya indah, setiap pemiliknya menginginkan agar orang tersebut, budak tersebut datang ke sisinya, datang kepadanya. Walihada qala subhanahu, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Allah memberikan permisalan seseorang yang di dalamnya ada syuraka mutasyakisun, para sekutu-sekutu yang bersekutu yang memiliki orang tersebut. Yakni yamlikuhu iddatun ashkhas, maksudnya adalah dimiliki oleh beberapa orang. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu ya siapa yang diridhoi atau siapa yang akan meridhoi di antara mereka. Wa rajulan salaman li rajulin, dan seseorang yang berserah kepada satu orang. Malikuhu syakhsun wahidun, pemiliknya satu orang. Hada yartahu ma'hu, hada mithlu daraballahu lil musyrik wal lil muwahhid. Maka ini permisalan yang Allah permisalkan bagi orang yang musyrik dan bagi orang yang bertauhid. Jadi seseorang yang melakukan kesyirikan ya seperti seorang budak yang memiliki banyak pemiliknya. Ya. Berbeda dengan seseorang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrik mereka berbeda-beda dalam peribadatannya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatilul wasaniyin, Rasulullah memerangi para penyembah patung. Wa qatilul yahuda wan nasara, Rasulullah memerangi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qatilul majus, Rasulullah memerangi orang-orang Majusi. Qatilul jami'al musyrikin, bahkan Rasulullah membunuh seluruh para musyrikin. Wa qatilul ladzina ya'budunal malaikah, Rasulullah membunuh orang-orang yang menyembah malaikat. Wal ladzina ya'budunal awliya'a was solihin, awliya solihin, dan orang-orang yang menyembah wali-wali yang saleh. Lam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membeda-bedakan di antara mereka. Fahada fihi raddun 'ala alladhi yaqulun, maka ini ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan alladzi ya'budu sanama laysa mithlul ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah.
Maka ini ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasannya yang menyembah patung itu tidak seperti yang menyembah orang soleh atau malaikat dari kalangan malaikat. Lianna haula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran. Karena yang menyembah patung itu adalah mereka menyembah batu atau menyembah pohon. Wa ya'buduna jamadat, mereka menyembah benda-benda mati. Amal ladzi ya'budu rajulan sholihan, adapun orang yang menyembah orang soleh, wa waliyan min auliyaillah, atau menyembah wali dari kalangan wali-wali Allah, laisa mithlul ladzi ya'budul asnam, tidak seperti yang menyembah apa? Menyembah patung. Kata siapa ini? Kata mereka. Padahal sama, ya. Orang sekarang yang mempersekutukan Allah dengan malaikat sekalipun, mempersekutukan Allah dengan nabi sekalipun, dengan wali sekalipun, sama, itu termasuk kesyirikan. Tidak ada bedanya dengan orang yang mempersekutukan Allah dengan patung-patung, kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Sama di sisi Allah, amalan tersebut adalah amalan kesyirikan. Kemudian Syekh mengatakan wa yuriduna bidzalika, dan mereka menginginkan dengan itu annalladzi ya'budul qubura, bahwasanya orang-orang yang menyembah kuburan al-ana sekarang yakhtalifu hukmuhu berbeda hukumnya anilladzi ya'budul asnam, berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah patung, kata mereka. Jadi orang-orang yang menyembah kuburan sekarang ini, kata mereka, itu beda dengan orang yang menyembah apa? Menyembah patung. Fala yakfur, maka dia tidak kufur. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, dan tidak dianggap amalannya ini adalah amalan kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh apa? Memeranginya. Dan tidak boleh memeranginya, kata mereka. Fanaqul, maka kami katakan ar-rasul lam yufarriq bainahum, Rasulullah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Bali atabarahum musyrikina kullihim, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka seluruhnya adalah orang-orang musyrik. Wastahalla dima'uhum, dan halal darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka. Walam yufarriq bainahum, dan Rasul tidak membeda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'buduna al-masiha, dan orang-orang yang menyembah al-masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Wal masihu Rasulullah, dan al-masih adalah utusan Allah. Wa ma hadza qatalahu, bersamaan dengan ini Rasul perangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, begitu pula orang-orang Yahudi, mereka menyembah Uzair. Wa min anbiya'ihim, dan Uzair termasuk dari nabinya mereka. Aw min salihihim, atau termasuk orang solehnya mereka dari kalangan Yahud. Tapi apa? Kemudian qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun memerangi mereka. Tidak dibeda-beda, lam yufarriq bainahum, tidak dibedakan oleh Nabi antara penyembah Nabi, penyembah malaikat dengan penyembah batu atau penyembah patung. Semuanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan sholihan aw ya'budu sanaman aw hajaran, maka kesyirikan tidak ada bedanya antara orang yang menyembah orang soleh atau menyembah patung, atau menyembah batu, atau menyembah pohon. Lianna syirka huwa, karena kesyirikan adalah ibadatu ghairillahi kainan man kana, itu menyembah kepada selain Allah, ya, siapapun itu, siapapun dia, menyembah kepada selain Allah siapapun dia. Taib. Walihada yaqulu, oleh karena ini Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an,
Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi. Syai'an di sini adalah nakirah, umum. Karena ada tanwinnya. Fi siyaqin nahyi di dalam konteks larangan. Wala, di sini la nahiyah. Wala tusyriku bihi syai'an. Maka ketika ada nakirah fi siyaqin nahyi ta'um, maka berfaedah umum, kullu syai', segala sesuatu. Ta'ummu kullu man usyrika ma Allah, ya, mencakup seluruh orang yang disekutukan bersama Allah azza wajalla. Minal malaikat, baik dari kalangan malaikat, war rusul, baik dari kalangan para rasul, wasolihin wal aulia, baik dari kalangan orang-orang saleh dan wali-wali, wal ahjar wal asjar, baik dari kalangan batu-batu ataupun pohon-pohon. Sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah kesyirikan. Ya, itu semua adalah kesyirikan. Kemudian di sana disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka. Siapa perangi mereka di sini? Orang-orang musyrik. Ya. Siapa perangi di sini? Orang-orang musyrik. Tidak dipisah-pisah oleh Allah, tidak dibeda-beda oleh Allah. Perangilah orang musyrik yang mempersekutukan Allahnya dengan batu, dengan pohon, dengan kuburan. Tapi jangan kalau mempersekutukan Allahnya dengan malaikat atau nabi, jangan, tidak. Di sini umum, wa qatiluhum, perangilah mereka. Siapa mereka di sini? Adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la takuna fitnah, sehingga tidaklah terbukti ada fitnah, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan terbukti agama itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan, ad-dalilu ala qitalil musyrikin, dalilnya ya tentang memerangi orang-orang musyrikin, min ghairi tafriqin bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka, hasba ma'budatihim, menurut sesembahan-sesembahan mereka. Ya, ini adalah dalil wa qatiluhum hatta la takun fitnah ini adalah dalil untuk memerangi orang-orang musyrikin tanpa membeda-bedakan mereka, tanpa membeda-bedakan sesembahan-sesembahan mereka. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum, perangilah oleh kalian mereka. Wa hadza amun likulli musyrikin, dan ini umum bagi setiap orang-orang musyrik. Dan ini umum bagi setiap orang-orang musyrik. Lam yustatna ahadan, tidak dikecualikan seorang pun, siapapun dia. Ya, selama dia musyrik, selama dia menduakan Allah dalam ibadahnya, selama dia menyampingkan atau selama dia memalingkan peribadatan untuk kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan. Ya, maka itu termasuk bentuk amalan-amalan kesyirikan. Maka di sini umum, bentuk kesyirikannya kepada siapapun, kepada apapun, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu termasuk musyrik. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, hatta la takuna fitnah, sehingga tidaklah terbukti adanya fitnah. Wal fitnatu asyirku, dan fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan, dan sampai agama itu hanya milik Allah saja. Taib. Wal fitnatu asyirku, dan fitnah di sini adalah asyirku, kesyirikan. La yujada syirku, sampai tidak didapatkan lagi apa? Kesyirikan. Tsumma qala, kemudian Syekh mengatakan wa hadza amun, dan ini adalah umum.
ayya syirkin, syirik apa saja, sawa'al syirku fil awliya wa sholihin, sama saja apakah kesyirikannya itu terhadap wali-wali soleh atau orang-orang wali atau orang soleh, aw bil ahjar, atau kesyirikannya kepada batu. Kepada batu, orang-orang yang menyembah batu, baik batu yang sudah dibentuk seperti sosok wujud makhluk hidup gitu ya, sonam, atau authan. Jadi authan dan sonam. Jadi authan dan sonam. Authan itu adalah batu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah berbentuk wujud makhluk hidup. Itu namanya sonam, atau dikata lain bahasa kita adalah patung. Adapun sesembahan selain Allah ataupun sonam jadi batu yang berbentuk yang disembah selain Allah namanya sonam. Dan sesembahan selain Allah yang tidak berbentuk, ya apapun itu tidak berbentuk, seperti keris, maksudnya tidak berbentuk makhluk hidup gitu ya, seperti keris, seperti bebatuan, batu sebongkah batu gitu ya, seperti pohon, seperti kuburan, ya itu namanya wathan, itu namanya wathanun. Ini kita bisa membedakan apa itu sonamun, jamannya asnam, apa itu wathanun, jamannya authan. Karena banyak dalam hadis kita lewat nanti. Maka yang dimaksud dengan sonam adalah sesembahan selain Allah, baik yang terbuat dari batu atau pohon, tetapi dia berbentuk apa? Wujud makhluk hidup. Itu namanya sonam. Tetapi sesembahan selain Allah, baik dari batu atau dari pohon, dan dia tidak berbentuk wujud makhluk hidup, seperti sebongkah batu atau keris atau wujud pohon atau kuburan, itu namanya wathan atau authan jamaknya. Sebagaimana Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan yang disembah. Ya, sebagai wathan yang disembah. Maksudnya sesembahan selain Allah, mereka menjadikan kuburan Rasul sebagai sesembahan. Dan Rasul jauh-jauh sebelum Rasul meninggal itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah agar dijauhkan kuburannya dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya dengan kalimat wathan. Baik. Aw bil asjar aw bil syamsi aw bil qamar, atau dengan pohon atau dengan matahari ataupun dengan bulan. Sama saja. Intinya bentuk kesyirikan dengan apapun kesyirikannya, dengan siapapun kesyirikannya, selama itu syirik, maka semuanya tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperangi seluruhnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan terbukti agama itu seluruhnya hanya milik Allah. Takunul ibadatu kulluha lillah, sehingga terbukti ibadah itu hanya milik Allah seluruhnya. La yasafiha syarikatun li ahadin kana kainan man kan. Tidak ada dalam agama tersebut syarikah, sekutu bagi seorang pun, siapapun dia. Fala farqa baina syirki bil awliya wa sholihin, maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan kepada wali dan orang soleh, au bil ahjar au bil asjar, atau dengan pohon dan juga batu, wabi syayatini au ghairihim, atau dengan syaitan atau dengan selain syaitan. Ya, intinya sesembahan kepada selain Allah itu tidak ada bedanya. Baik. Kemudian Syekh setelahnya mengatakan, wa dalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala, dan dalilnya matahari dan bulan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi lailu wan nahar, dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah al-lailu wan nahar,
adanya siang, adanya malam dan adanya siang. Wasyamsu wal qamar, dan juga adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Kata Syekh Shalih Fauzan, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Ayat ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah matahari dan ada orang yang menyembah apa? Bulan. Ya, seperti orang-orang Majusi, atau sekarang di Jepang itu ada orang-orang yang menyembah matahari. Kalau dahulu ada orang-orang Majusi, mereka menyembah matahari. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Oleh karena ini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan salat ketika muncul matahari atau ketika terbenam matahari. Kenapa? Saddan lidzari'ah, sebagai menutup pintu menuju kepada kesyirikan. Kenapa kita dilarang salat ketika muncul matahari dan sholat ketika terbenamnya matahari? Karena dikhawatirkan ya peribadatan kita dilakukan waktu itu seperti peribadatannya orang-orang Majusi. Karena orang-orang Majusi ketika muncul matahari, ketika terbenam matahari, mereka lah waktu itu ibadah. Maka kita selaku kaum muslimin jangan pernah sama dengan kebiasaan orang-orang musyrikin, baik itu Yahudi, Nasrani, baik itu Majusi, ya. Maka kita tidak boleh sama sekali sama dengan mereka. Harus beda. Ya, harus beda. Bahkan hampir seluruh syariat Islam ini Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya dan dibangun syariat ini hampir keseluruhannya apa? Agar kita ini beda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena tidak boleh sama. Karena tidak boleh ada penyerupaan. Ya, tidak boleh tasyabuh. Banyak sekali kemudian dalil-dalil, maka kenapa salah satunya kita diperintahkan seperti misalkan puasa, kita harus sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Fatasaharu, maka sahurlah kalian. Ini kenapa kita salah satunya hikmah selain sahur itu terdapat apa namanya barokah. Fa inna fi sahuril barokah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kata para ulama salah satunya adalah kekuatan agar kita kuat puasanya dan juga mendapatkan berkah sunnah mencontoh Rasulullah. Juga apa? Dalam sahur ada menyelisihi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi mereka puasanya tanpa sahur, maka kita harus beda dengan mereka. Atau dianjurkannya kita apa? Kita dianjurkannya sahur Tasu'ahnya, ya 9 Muharram. 9 Muharram dianjurkan bagi kita puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun memang Rasul puasanya 10 Muharram. Tetapi ketika diingatkan kalau bahwasanya puasa ini ya sumuhu ahlul kitab, bahwasanya puasa ini puasa yang dikuasai oleh ahlul kitab, oleh orang-orang Yahudi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau istu al-qabil la usuman natasi." Kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Agar apa? Agar beda dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau tanggal 10-nya saja ditakutkan sama dengan orang-orang Yahudi. Makanya Ibnu Qayyim menganjurkan kalau tanggal 9-nya nggak bisa, setidaknya tanggal 11-nya kita puasa. Jadi tanggal 10 puasa Muharram, tanggal 11-nya apa? Puasa untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Apa lagi misalkan berjenggot, ya. Rasulullah SAW beliau mengatakan apa? Afuli hawa qasu syarib khaliful majus. Potonglah kumis, biarkanlah jenggot, selisilah orang-orang Majusi. Jadi intinya apa? Nggak boleh sama dengan orang-orang kafir. Kita ini nggak boleh sama dengan orang-orang kafir, terlebih dalam peribadatan kita. Makanya di sini kata Syekh Shalih Fauzan, kenapa kita dilarang untuk sholat setelah subuh,
dan sholat setelah asar, terlebih ketika muncul dan tenggelamnya matahari, karena di waktu itu ada orang-orang yang sedang sujud. Kata siapa? Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi inda tulu'iha. Karena di sana ada orang-orang yang sujud ke matahari ketika munculnya. Wa yasjudu laha inda ghurubiha, dan ada orang yang sujud kepada matahari ketika tenggelamnya. Fanuhina an nusolliya fi hadainil waqtaini, maka kita dilarang untuk melakukan sholat di dalam dua waktu ini, wa in kanat sholatul lillah, walaupun sholatnya itu untuk Allah, ya, walaupun sholatnya untuk Allah. Kenapa dilarang? Karena ada bentuk tasyabbuh, ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang Majusi. Lakinna, akan tetapi, lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabahatul li fi'lil musyrikin. Ya, walaupun salatnya untuk Allah, tetapi ketika terbukti salatnya itu di waktu itu menyerupai sebagian amalan-amalannya musyrikin, muni'a min dzalika saddan li dzari'ah, maka dilarang hal itu. Karena apa? Sebagai bentuk saddan li dzari'ah, menutup pintu untuk pintu-pintu untuk sampai kepada kesyirikan, seperti halnya orang-orang Majusi. Allati tufdi ila syirki, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bin nahyi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan larangan ani syirki, dari kesyirikan, wa saddu dzara'ihi, dan juga larangan tentang saddu dzari'ahnya, menutup pintu celah untuk nyampe kepada kesyirikan. Al-mufdiyati ilaihi, yang bisa mengantarkan kepadanya, yaitu kepada kesyirikan. Baik. Kemudian saya mengatakan rahimahullahu taala, wa dalilul malaikati qauluhu taala, dan dalilnya malaikat firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba, wala, dan tidaklah ya'murukum, memerintahkan kalian, yaitu para nabi, para alim rabbani, para ulama gitu ya, wala ya'murukum, dan tidaklah mereka atau para nabi memerintahkan kalian an yattakhidu, agar kalian menjadikan al malaikata, an tattakhidu, agar kalian menjadikan malaikat, wan nabiyyin, dan juga para nabi, arbaban, yaitu rob-rob, sekutu-sekutu bagi Allah. Maksudnya apa? Para nabi, para rasul, ya, atau alimur rabbani, para ulama rabbani, tidak mungkin mereka memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan juga para nabi ini sebagai sesembahan selain Allah, sebagai rob-rob. Arbaban ini jamak dari rob, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin mereka memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sekutu bagi Allah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, dalla ala anna hunaka man abadal malaikata wan nabiyyin. Ayat ini sebagai dalil juga bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah malaikat dan juga menyembah para nabi, ada. Wa dzalika syirkun, dan sesungguhnya hal itu adalah kesyirikan. Walaupun malaikat makhluk yang paling dekat dengan Allah, walaupun nabi yang diutus oleh Allah, tetap saja kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan malaikatnya. Ya, kita meminta-minta kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu. Kita minta-minta kepada para nabi pada sudah meninggal. Kita meyakini dengan menyebutkan nabi ini, meminta kepada nabi, seakan-akan kita akan dijabah oleh nabi dan penyakit kita akan sembuh. Ini termasuk keyakinan yang tidak boleh diyakini oleh seorang muslim, ya, karena nabi sudah meninggal. Karena nabi sudah meninggal. Apalagi kalau kemudian ada orang yang meyakini bahwasanya nabi mengetahui ilmu gaib, padahal kita tahu bahwasanya yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak tahu tentang ilmu gaib, karena ilmu gaib ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan hafizahullah taala, wa ubadul quburi yauma yaqulun, para penyembah-penyembah kubur hari ini mereka mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyina wassalihin laisa bikafirin, orang-orang yang menyembah malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh, mereka ini tidak kafir. Ini kata siapa? Kata orang-orang musyrikin sekarang, para penyembah kubur. Jadi mereka mengatakan orang yang menyembah malaikat meminta kepada nabi, seakan-akan nabi mampu memberikan kesembuhan sakitnya, kelancaran usahanya misalkan. Padahal yang menyembuhkan penyakit, yang melancarkan usaha itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan yang bisa menjadi seseorang pelakunya sebagai seorang musyrik. Kemudian setelahnya wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, dan dalilnya para nabi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Allah, dan ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah oleh kalian saya dan ibu saya dua sesembahan selain Allah. Qala, kemudian Nabi Isa mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, enggak pantas bagiku, an aqula ma laysa li bihaq, untuk berucap yang tidak ada haknya untukku. In kuntu qultuhu, jika terbukti saya mengucapkannya, faqad alimtah, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau wahai Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan saya tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau wahai Allah 'allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui ilmu gaib. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mithlu ibadatil asnam. Di sini dalil bahwasannya menyembah para nabi adalah kesyirikan seperti seseorang atau menyembah patung, sama gitu ya, antara penyembah nabi dan juga para penyembah patung, sama orang-orang musyrik. Kemudian setelahnya kata Syekh rahimahullahu taala, wa dalilus sholihin qauluhu taala, dan dalilnya orang-orang saleh firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ulaika, mereka itu, alladzina yad'un, orang-orang yang meminta, menyeru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharapkan dari Allah, dari Rabb mereka, al-wasilah, yaitu perantara. Wasilah di sini taqarrub ya. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang lebih dekat, wa yarjuna rahmatahu, dan siapa di antara mereka yang lebih mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan siapa di antara mereka yang lebih takut daripada azabnya, azab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang disembah selain Allah, yang diminta selain Allah, mereka sendiri dalam keadaan apa? Ya bitaguna ila rabbihim wasilah, mereka pun butuh taqarrub kepada Allah. Bahkan mereka mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan wajah Allah, dan juga takut dari azabnya. Jadi orang-orang sekarang yang kita minta, orang-orang yang jadikan sesembahan selain Allah, siapapun dia, yang berada di kuburan-kuburan, yang diminta-minta agar menyelamatkan kehidupannya, agar mengampuni dosanya, dia sendiri yang di kuburan itu sebetulnya apa? Berharap rahmat dari Allah, ya, bahkan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk dirinya saja masih susah, masih belum yakin bahwasanya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan aman dari azab Allah. Bagaimana dia bisa mampu memberikan keamanan untuk orang lain gitu? Bagaimana dia bisa memberikan rahmat untuk orang lain? Untuk dirinya saja dia masih ada kekhawatiran. Makanya apa? Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala,
fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil qubur. Taib. Oh, tadi penjelasan apa? Penjelasan dalilnya para nabi, ya. Dalilnya para nabi. Fihi radun ala man faraqa fi dzalika min ubadil kubur. Di dalamnya ada bantahan bagi orang yang membedakan itu antara menyembah nabi dengan menyembah kuburan. Fa hadza fihi radun ala haula'il ladzina yaqulun, maka dalam ayat ini ada bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah ibadatul asnam, menyembah patung. Wala yusawi indahum baina man abadal asnam wa baina man abada waliyan aw rajulan salihan. Dan tidak sama di sisi mereka antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah wali atau orang yang soleh. Wa yunkiruna taswiyata baina haula'i, mereka mengingkari adanya kesamaan antara mereka. Wa yazumun anna syirka maksurun al ibadatil asnami faqat, dan mereka menyangka bahwasanya kesyirikan itu terbatas hanya kepada ibadah menyembah patung saja gitu. Jadi kata mereka menyembah patung baru itu jelas itu musyrik. Kalau kita lihat ada orang yang sujud di depan patung buta gitu ya, di depan patung apapun namanya, itu baru musyrik. Ya, tapi kalau minta-minta kepada nabi, minta-minta kepada orang soleh, menyembah orang soleh bukan berarti kita ruku dan sujud di depan orang soleh tersebut. Ya, menyembah orang soleh maksudnya sudah meninggal, bukan berarti kita ruku dan sujud di depan orang soleh itu. Jadi mempersekutukan Allah bukan hanya dalam bab ruku dan sujud saja. Ketika kita meyakini penghuni kubur ini karena dia orang soleh mampu memberikan jawaban permintaan kita, mampu mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya, mampu memberikan syafaat di hadapan Allah, padahal syafaat itu tidak diberikan kecuali kepada yang diizinkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah, makanya termasuk bisa masuk ke dalam kesyirikan. Jadi seseorang itu tidak harus ruku dan sujud di depan yang disekutukan selain Allah. Ketika dia meyakini sesuatu ada pada orang itu, dan sesuatu tadi kekhususan Allah, seperti apa? Menyembuhkan, mengetahui ilmu gaib, memberikan rezeki, melancarkan usaha, menyempitkan usaha, itu semuanya hak Allah semuanya. Karena berapa banyak orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan usahanya, ditimpa kesusahan atau tidak diberikan kelancaran dalam rezekinya, dia kembalinya kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada kuburan-kuburan, kepada mungkin kuburan ini, kuburan itu, wali ini, wali itu, dengan meyakini bahwasanya kalau datang ke kuburan wali ini maka usahanya lancar, jualannya laris dan lain sebagainya. Ini bentuk kesyirikan. Ya, ini bentuk apa? Bentuk kesyirikan. Kemudian wa dalilu sholihin, dan dalilnya sholihin tadi disebutkan ya. Syekh mengatakan wa dalilu yakni wa dalilun anna hunaka man abada sholihin minal bashar. Dalil bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah orang-orang soleh dari kalangan manusia. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina yad'un, ya mereka orang-orang yang menyeru, yabtagun, mereka berharap, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, al wasilata, yaitu wasilah, ya taqarruba, wasilah di sini. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling akrab, paling dekat. Taib. Wabtagu ilaihil wasilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagu ilaihi al wasilah. Nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Karena ada kemudian orang-orang yang berdalilkan dengan dalil ini pentingnya kita punya wasilah. Ya, jadi orang-orang yang penghuni kubur, orang-orang soleh ini wasilah kita. Ketika kita meminta kepada Allah dengan wasilahnya orang ini, perantaranya orang ini, ini salah memahami, salah pengertian. Taib. Ya, karena apa? Karena orang-orang yang sudah meninggal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir,
La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Mereka itu tidak akan mendengarkan doa kalian karena orang udah mati, tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, kalau seandainya mereka dengar, mastajabu lakum, mereka tidak mampu menjawabnya untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan-kesyirikan kalian yang kalian lakukan kepada mereka. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa seorang meninggal itu sudah tidak bisa apa-apa. Ya, sudah tidak bisa apa-apa. Dan wasilah yang di sini disebutkan adalah wasilah, maksudnya adalah taqarrub al-qurbu. Ya, penting memang dianjurkan bagi kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan wasilah. Ya, salah satu wasilahnya adalah amalan-amalan soleh yang kita lakukan, ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua dan tertutup oleh pintu, oleh batu besar gua tersebut. Maka kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan wasilah, dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Ya, dalam hadis yang panjang akhirnya terbukalah pintu tersebut. Itu maksudnya amalan atau wasilah yang dimaksud dengan amalan soleh. Dan ada juga mengatakan bahwa wasilah di sini adalah dengan meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tinggi, yang mulia, yang baik, asmaul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah dengannya, dengan wasilahnya, dengan perantara nama-nama baik itu. Ketika kita ingin diberikan rahmat oleh Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, rahmatilah saya. Atau ketika kita ingin diberikan rezeki oleh Allah, ya Allah, ya Razzaq, urzuqni, wahai Allah, wahai Maha Pemberi rezeki, berikanlah rezeki kepada saya. Ketika kita meminta diampuni dosa saya, ya Allah, ya Ghafar, ighfirli, wahai Allah, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah saya. Ini namanya wasilah. Taib. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Qila, kata Syekh, dikatakan nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummahu wa uzairan. Ayat ini turun terhadap orang-orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya, dan ada orang yang menyembah Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Jadi mereka sembah. Padahal Uzair adalah nabi atau orang-orang soleh yang ada di antara mereka. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa al-Masih adalah ibnullah. Ya. Dan mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Syekh? Fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annal masiha wa ummuhu Maryam, bahwasanya Masih Nabi Isa al-Masih dan ibunya Maryam, wa Uzairan kulluhum ubadun lillah, mereka itu semuanya adalah hamba-hamba Allah. Yataqarrabuna ilallah, mereka ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, mereka takut akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum ubadun muhtajuna ilallah, maka mereka ini adalah hamba-hamba yang sangat butuh kepada Allah. Muftakirun, sangat fakir ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ah, mereka meminta kepada Allah dan bertawasul kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mengharapkan wajah Allah dengan melakukan wasilah kepada Allah, itu al-qurbu, maksudnya ada al-qurbu, taqarrub. Al-qurbu minhu subhanahu bi ta'atihi wa ibadatihi. Wasilah di sini adalah al-qurbu. Maka ada anjuran bagi kita yang menginginkan, yang senantiasa meminta kepada Allah,
yang mengharapkan wajah Allah dan menginginkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah, bukan itu saja, tetapi apa? Harus cari oleh kita wasilah. Apa wasilah di sini? Taqarrub kepada Allah. Jadi kalau kita ingin diijabah doa kita ingin diijabah permintaan kita oleh Allah, kita ingin diijabah raja kita, harapan kita dari rahmatnya dan takut kita dari azabnya, apa amalannya harus kita lakukan? Yabtaguna ilaihil wasilah. Cari wasilah, cari amalan taat kepada Allah. Jangan kita menengadahkan tangan saja tanpa kita melakukan ketaatan kepada Allah, tidak. Selain kita meminta kepada Allah, juga apa? Kita bertaqarrub, berwasilah kepada Allah, minta dengan amalan soleh yang kita lakukan. Tadi kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dalam ayat ini yang maksudnya adalah orang-orang yang mereka sekutukan selain Allah seperti Nabi Isa, seperti Uzair, seperti Maryam alaihimussalam. Mereka ini adalah orang-orang yang disekutukan selain Allah, yang diminta selain Allah. Mereka ini yang diibadahi selain Allah. Mereka ini diibadahi selain Allah, tetapi ya hakikatnya mereka tuh butuh sama Allah. Ya, butuh sama Allah. Apalagi orang-orang yang di bawah mereka derajatnya. Ya, mau wali siapapun namanya, ketika kita datang kepada mereka, kita minta kepada mereka, mereka tuh lebih butuh ya dari doa kita dibanding apa kita minta mereka. Mereka tuh lebih butuh daripada apa? Istighfarnya kita untuk mereka. Ya, kita mintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Mereka lebih butuh itu dibanding kita minta kepada mereka. Dalam keadaan mereka sangat mengharapkan tentunya apa? Doanya, ya tentunya apa? Doanya dari orang-orang yang masih hidup. Al-wasilah yakni al-qurbu minhu subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan peribadatan kepadanya. Fadalla ala annahum la yuslihuna lil ibadati. Maka dalam ayat ini dalil bahwasanya mereka itu Nabi Isa, Uzair, ibunya Nabi Isa yaitu Maryam, la yasluhuna lil ibadah, tidak benar untuk diibadahi, tidak soleh untuk diibadahi. Kenapa? Li'annahum basyarun, karena mereka itu semuanya adalah manusia. Muhtajuna fuqara'u, mereka ini adalah orang-orang yang butuh dan mereka ini adalah orang-orang yang fakir. Yad'unallaha, mereka menyembah Allah, meminta kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, bahkan mereka pun mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu, mereka pun takut atas adab Allah. Wa man kana kadzalika, dan barang siapa yang kondisinya seperti itu, la yasluhu an yu'bada ma'allahi azza wajalla, maka tidak sah, tidak berhak, tidak benar untuk diibadahi bersama Allah azza wajalla. Ini penafsiran pertama, kata siapa? Kata Syekh Shalih Fauzan. Al-qaul tsani, adapun pendapat yang kedua, tadi pendapat yang pertama adalah ulaika yad'una, ulaika di sini mereka yang diminta selain Allah ini siapa saja? Maryam atau Nabi Isa, ibunya Maryam dan juga Uzair. Pendapat yang kedua adalah annaha nazalat fi unasin, ayat ini turun ya tentang manusia-manusia minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik. Kanu ya'buduna nafaran minal jinni, mereka ini menyembah ya sekelompok orang dari kalangan jin. Faslamal jinnu, maka jin tadi masuk Islam. Walam ya'lam haula'i bi islamihim, dan manusia-manusia yang menyembah jin ini tidak mengetahui tentang keislaman jin itu. Wasaru yataqarrabuna ilallah, dan menjadilah jin-jin tersebut mereka mendekatkan dirinya kepada Allah bita'ati dengan ketaatan, wadarra'ah dengan pengharapan, tadarruh ya, udu rabbakum tadarruan wa khufyah, mintalah kalian kepada Allah dengan tadarruh, dengan merendah dan berharap kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka jin-jin yang masuk Islam ini selain mereka bertakarub kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, mereka pun apa? Mengharapkan rahmat Allah dan takut atas azab Allah.
fahum ubadun muhtajuna fuqara'u la yasluhuna lil ibadah. Maka mereka ini adalah hamba-hamba yang sangat butuh, hamba-hamba yang fakir, yang tidak berhak untuk diibadahi, ya, yang tidak berhak untuk diibadahi. Ini pendapat yang kedua maksudnya. Pendapat yang kedua dari tafsiran ayat yang tadi. Intinya apa? Intinya ketika kita atau ketika orang-orang musyrikin menyembah kepada selain Allah, meminta kepada orang itu, berharap bantuan orang itu, dalam keadaan yang disembahnya pun apa? Mereka itu butuh kepada Allah gitu. Dalam keadaan yang disembah selain Allah itu mereka butuh sama rahmat dari Allah. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah gitu. Wa ayyan kana al-murad bil ayat, apapun terbukti yang dimaksud dengan ayat al-karimati yang mulia ini, taib, apapun tafsirannya yang tadi dua disebutkan, fa inna tadullu ala annahu la yajuzu ibadatu salihin. Maka dua pendapat tadi keduanya menunjukkan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada orang-orang soleh. Sawaun kanu minal anbiya'i wasiddiqin, sama saja apakah orang-orang soleh ini dari kalangan para nabi atau orang-orang siddiqin, orang-orang yang jujur, aw minal awliya'i wassalihin, atau dari kalangan para wali atau orang-orang soleh. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh menyembah mereka, lianna kulla, karena sesungguhnya semuanya itu ibadun lillahi fuqara'un ilaihi. Mereka itu semuanya hamba-hamba Allah, fuqara, sangat fakir kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Fa kaifa yu'baduna ma Allah jalla wa ala. Maka bagaimana mereka disembah bersama Allah azza wa jalla? Padahal mereka pun butuh kepada Allah. Wal wasilatu ma'naha at-ta'atu wal qurbu. Wasilah artinya at-ta'ah, ketaatan, al-qurbu, taqarrub kepada Allah. Ya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini namanya wasilah. Fahiya fil lughati, maka wasilah dalam bahasa adalah asyai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsud, sesuatu yang bisa menyambungkan, mengantarkan kepada yang dituju. Itu wasilah namanya, perantara gitu ya. Falladzi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi wal wasilatu ilallah. Maka yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surga Allah adalah wasilah kepada Allah. Maka amalan soleh gitu ya, ketakwaan, apapun bentuknya, berarti itu adalah wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada keridhaan dan surga dari Allah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'atu, inilah wasilah yang disyariatkan fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian wasilah kepada Allah. Akhirnya ada yang memahaminya dengan salah. Oh, kita harus ada wasilah nih, ibadah kita ini harus ada wasilahnya. Kita harus datang ke kuburan-kuburan wali-wali, wali ini, wali itu dan lain sebagainya sebagai wasilah. Bukan itu maksudnya. Taib. Karena kalau itu maksudnya, itu yang dimaksud adalah tadi dijelaskan oleh siapa, itu bentuk kesyirikan seperti itu. Datang ke kuburan ini, meyakini bahwasanya penghuni kubur ini mampu menjawab permintaan kita. Tidak sedikit orang-orang yang kemudian meyakini apa? Kalau kita datang ke kuburan ini, usaha kita akan lancar, anak kita akan sembuh, urusan kita akan lancar intinya. Padahal semuanya yang memberikan itu semua, kelancaran usaha, kesembuhan penyakit, ya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Taib. Nah, jadi yang dimaksud dengan wasilah di sini adalah at-ta'atu wal qurbu, ketaatan dan taqarrub. Tadi kita katakan wasilah itu apa secara bahasa? Wasilah itu perantara. Perantara itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang dituju. Itu namanya perantara. Kalau kita mau ke Jakarta, perantara mobil. Jadi mengantarkan kita ke Jakarta mobil. Maka wasilah itu mobil. Kalau kita kepada Allah, untuk mendapatkan surga Allah tujuan kita, untuk mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah tujuan kita, maka yang bisa mengantarkan kita kepada rahmat dan ridha Allah adalah amalan soleh, adalah amalan soleh. Maka wasilah di sini, wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian wasilah
untuk menuju kepada Allah. Maksudnya apa? Amalan-amalan soleh kalian yang bisa mengantarkan kalian kepada apa? Kepada keridhaan dari Allah, kepada surga Allah. Bukan wasilah di sini harus kita cari wasilah perantara manusia, bukan. Tapi yang dimaksud adalah perantara ini di sini adalah amalan soleh atau amalan ketaatan. Amal muharrifun kata Syekh. Wal muharrifun, adapun muharrif, orang-orang yang suka merubah-rubah, mentakwil-takwil, ya, memahaminya dengan pemahaman yang salah. Ataupun muharrifun, orang-orang yang suka muharrif, berdusta. Fayaquluna, mereka mengatakan al wasilatu, wasilah itu adalah antaj'ala bainaka wa bainallahi wasaitun minal auliya'i wassalihin wal amwat. Mereka mengatakan apa? Wasilah itu adalah engkau menjadikan antara kamu dengan Allah adanya perantara, baik perantaranya adalah wali atau orang soleh atau orang sudah mati sekalipun. Taj'aluhum wasayita atau wasitatan bainaka wa bainallah. Kamu jadikan mereka ini sebagai perantara antara kamu dengan Allah, liyuqarribuka ilallah, agar mereka mendekatkan dirinya kepadamu, agar mereka mendekatkan kamu kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Zumar ayat 3, "Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata orang-orang musyrikin apa? Ini dulu nih, orang musyrikin dulu. Kata orang musyrikin, "Mana abuduhum, kami tidaklah menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna, agar mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya." Ketika kita katakan, "Kenapa kamu ke kuburan?" Nggak boleh minta-minta di kuburan. Syubhan orang musyrikin dahulu apa mengatakan? Sesungguhnya kami bukanlah menyembah penghuni kubur ini, tetapi kami berharap penghuni kubur ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kata siapa? Kata orang musyrikin dahulu. Dan ini sama syubhatnya dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan sekarang, ya. Fa ma'nal wasilatu inda haula'il mukharrafin, maka pengertian wasilah di sisi mereka yaitu para mukharraf, kharaf ini dusta, ya, para pendusta, yaitu antaj'ala bainaka wa bainallahi wasitatun atau wasitatan. Kamu menjadikan antara kamu dengan Allah perantara, tu'arrifullaha bika wa tanqulu lahu hajataka wa tukhbiruhu anka. Yang mana perantara tadi akan mengenalkan kamu kepada Allah dan akan memindahkan, menyampaikan hajatmu kepadanya dan akan mengabarkan kepada Allah tentangmu. Ya, ini perantaranya. Ini kata mereka. Ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu, seakan-akan Allah itu tidak tahu, tidak mengerti kebutuhan hambanya. Kok harus ada wasilahnya, kok harus ada yang melaporkan dulu baru tahu? Tidak. Allah langsung kita meminta kepada Allah, Allah langsung mendengar doa kita, Allah langsung tahu urusan kita. Nggak perlu ada yang menyampaikannya, nggak perlu ada perantara manusia, nggak perlu. Al-Qur'an Allah jalla wa ala bakhilan la yu'ti illa ba'da ma yaliha alaihi bil wasaid. Atau seakan-akan Allah itu bakhil, pelit, permintaannya nggak akan diberikan oleh Allah kecuali dimintanya oleh perantara yang dekat dengan Allah, seakan-akan demikian. Jadi mengkiaskannya dengan apa? Dengan raja yang ada di dunia sekarang, presiden yang ada di dunia sekarang. Jadi kalau kita mau minta ke presiden tanpa ada perantara dulu, menteri dulu atau siapapun orang terdekat dengan presiden, nggak akan diberi sama presiden atau nggak akan diberi sama raja, harus ada perantara dulu. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu, Allah langsung mengetahui keinginan hamba-hambanya, dan tidak perlu ada apa? Tidak perlu ada wasilah, perantara, gitu ya. Tidak perlu ada wasitoh, perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Walihada yushabbihuna ala nasi, oleh karena ini mereka memberikan syubhat kepada manusia. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan Allahu jalla wa ala yaqul, Allah jalla wa ala, Allah maha yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Fadalla ala anna ittikhadal wasaid minal khalqi ilallahi amrun masyru'un li'anna Allah asna ala ahlihi. Ya, ini kata mereka. Dengan ayat ini pun mereka memberikan syubhat dengan ayat ini. Kata mereka dalam ayat ini dalil bahwasanya menjadikan, mengambil wasaid, perantara
dari kalangan makhluk yang memperantarai kita dengan Allah, ini amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Lianna Allah azna ala ahlihi, karena Allah memuji pelakunya. Ini kedustaan. Wa fil ayati ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian wasilah kepadanya. Wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah kalian di jalannya. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarna an nattakhidal wasilata ilaihi. Sesungguhnya kata mereka, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengambil wasilah untuk sampai kepada Allah. Wal wasilatu ma'naha al wasitatu, dan wasilah artinya adalah wasitah, perantara. Ini kata mereka, hakada yuharrifunal kalima an mawadhihi. Beginilah mereka mentahrif ucapan, merubah-rubah makna dari tempatnya. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'an wa fi sunnati hiya, maka wasilah yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah at-ta'atu allati tuqarribu ila Allah, ketaatan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang dimaksud. Hadhihi wasilatul masyru'at, inilah wasilah yang disyariatkan. Amma tawassul bil makhluqin ila Allah fa hiya wasilatun mamnu'ah. Adapun bertawassul ya dengan menyebutkan makhluk-makhluk ya sebagai perantara kepada Allah, ini adalah wasilatun mamnu'ah, perantara yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyah, bahkan perantara yang kesyirikan, perantara yang syirik. Wa hiyalat takhadhal musyrikuuna min qablu, dan inilah yang dijadikan oleh orang musyrikin dahulu. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka menyembah kepada selain Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi orang-orang yang mereka sembah, yang mereka pinta di kuburan-kuburannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang memberikan syafaat nanti buat kami nanti di sisi Allah. Padahal syafaat itu tidak akan terlaksana kecuali dengan dua syarat, ya. Yang memberikan syafaatnya diberikan izin, ya, dan syafaat tersebut diperuntukkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada izin dan harus ada keridhaan dari Allah. Kemudian walladzina takhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang telah menjadikan selain Allah wali-wali, mana abuduhum ila liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidaklah menyembah mereka, sesungguhnya mereka ini atau kecuali mereka ini hanya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Hadza huwa syirkul awwalina wal akhirin sawaun bisawa. Inilah kesyirikan orang-orang pertama terdahulu dan orang-orang terakhir sekarang, sama dengan sama gitu, sama saja gitu. Subhatnya ya sama seperti itu. Wa in samauhu wasilatan, walaupun mereka menamainya dengan wasilah, fa huwa syirku bi ainihi, tetapi ainnya, jenisnya adalah kesyirikan. Walaysa wal wasilatu allati syara'aha Allah subhanahu, dan ini bukanlah wasilah yang disyariatkan oleh Allah. Kenapa? Lianna Allah lam yaj'al syirka wa wasilatan ilaihi abada, karena Allah tidak menjadikan kesyirikan sebagai bentuk wasilah kepada Allah sama sekali selama-lamanya. Wa innama syirkun mub'idun anillahi subhanahu, dan sesungguhnya kesyirikan itu menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu, apa dalilnya? Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh diharamkan oleh Allah baginya surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim dari penolong pun atau seorang penolong. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah? Maka bagaimana
kesyirikan dijadikan sebagai wasilah kepada Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Taib. Kemudian kata Syekh, asyahidu minal ayat, syahid daripada ayat yang tadi disampaikan, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ayat yang tadi. Syahidnya apa? Anna fiha dalilan, di dalam ayat tadi ada dalil ala anna hunaka minal musyrikin man ya'budus shalihin, bahwasanya di sana ada orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang soleh. Jadi ada orang soleh yang disembah. Lianna Allah bayyana dzalika, karena sesungguhnya Allah telah menjelaskan itu. Wa bayyan anna haula'i, dan menjelaskan bahwasanya mereka itu alladzina ta'budunahum hum ubadun fuqara. Ya, dan menjelaskan bahwasanya mereka itu orang-orang yang kalian sembah selain Allah, mereka itu adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah, yang butuh kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, ya, yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan ketaatan, mengharapkan rahmat dari Allah dengan melakukan ketaatan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling akrab, paling dekat, ya, yatasabaquna ilallahi jalla wa ala, berlomba-lomba kepada Allah jalla wa ala bil ibadati, dengan melakukan ibadah, li faqrihim ilallah wa hajatihim, karena butuhnya mereka kepada Allah dan fakirnya mereka kepada Allah. Jadi mereka mendekatkan dirinya dengan melakukan ketaatan, orang-orang yang mereka sembah ini. Tapi orang-orang musyrik ini justru mereka nyembah orang ini, padahal orang ini butuh sama Allah gitu. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari adab Allah. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu an yakuna ilahan, dan barang siapa yang kondisinya seperti itu, maka sesungguhnya tidak berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Yud'a wa yu'bad ma'allah, disembah dan diminta selain Allah azza wajalla. Karena ada orang-orang yang meminta kepada orang-orang soleh. Kemudian Syekh mengatakan, wa dalilul ahjari wal asjari qauluhu, dan dalilnya ahjar dan juga asjar, dan dalilnya batu dan juga pohon, firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana pendapatmu tentang Lata dan Uzza, wa manata tsalisatal ukhra, dan mana yang ketiganya. Taib, kata Syekh Shalih Fauzan, fi hadhil ayati dalilun ala anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Dalam ayat ini ada dalil bahwasanya di antara mereka dari kalangan musyrikin ada yang menyembah al-ahjar wal asjar, ada yang menyembah pohon-pohon dan batu-batu. Faqaluhu, maka firman Allah, afara'aitum, hada istifhamun inkari, ini adalah pertanyaan yang bentuknya pengingkaran. Ai akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Min bab istifhamil inkar wa taubih, ini termasuk bab pertanyaan yang sifatnya mengingkari dan taubih, celaan. Ya, apa pendapatmu? Kabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza dan Mana. Bukan bertanya yang butuh jawaban, tidak, tetapi ini mencela mereka yang menjadikan Lata, Mana dan Uzza ini sesembahan selain Allah. Taib al-Lata di sini kata Syekh Shalih Fauzan bitakhfifi ta, dengan diringankan taknya, tidak ada tasdid, ya, bukan al-Latta tapi al-Lata gitu. Ismu sanamin, ini nama patung fi Taif, yang ada di Taif. Jadi Lata ini nama patung yang ada di Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin mankushatin, dan Lata ini adalah ibarat gambaran dari sokhroh, dari batu besar, tapi mangkusoh yang diukir, batu besar yang diukir. Taib, batu besar yang diukir.
Alaiha, di atas batu besar itu, baitun mabniun, ada rumah yang terbangun. Jadi dibangun rumah. Ya, dibangun rumah di atas batu besar tadi yang diukir. Wa alaihi satairu, dan di atasnya ada sitar-sitar, ada penghalang-penghalang. Yudhil Ka'bah. Penghalang ini maksudnya kain-kain yang dihiasi oleh kain. Yudhil Ka'bah. Ya, menyerupai Ka'bah. Ya, menyerupai Ka'bah. Wa haulahu sahatun, dan di sekitar Lata ini taib ada saha, lapangan luas. Wa indahu sadanah, dan di sisinya ada sadana. Sadana ini apa? Pemegang kunci gitu ya. Pemegang kuncinya, kunci apa? Kunci Lata ini. Kanu ya'buduna min dunillah, mereka di Taif ini menyembah Lata ini, menyembahnya selain Allah. Taib. Wa hiya lil-Thaqifi wa ma walahum minal qabaili yufakhirunaha biha. Dan ini Lata ini adalah dari Bani Thaqif, atau yang berada di Taif, yang diibadahi oleh Bani Thaqif dan orang-orang yang ada di sekitar Bani Thaqif, dari kabilah-kabilah yang di sekitarnya. Yufakhiruna biha, bahkan mereka berbangga dengan apa? Dengan itu. Berbangga dengan karena mempunyai patung Lata ini. Wa quri'a afara'aitumul Lata, atau Latta bitasydid ta, dengan ditasydidkan taknya. Ismun fa'il min Lata yalutu. Ini isim fa'il dari Lata yalutu. Wa huwa rajulun salihun. Ya, Lata yalutu ini adalah orang soleh. Kana yalutu sawik, dia ini suka membuat makanan sawik. Wa yun'imuhu lil hujjaj, dan memberikannya kepada para jamaah haji yang datang ke Mekah. Falamma mata, ketika orang yang membuat sawik untuk dibagikan kepada jamaah haji ini mati, meninggal, banau ala qabrihi baitan, maka mereka membangun di atas kuburannya ini rumah. Warhu alaihi satair, dan kemudian menguraikan. Arhu ini menguraikan pada kuburan tadi sitar-sitar, ya, kain-kain yang menutupinya. Fasaru ya'buduna min dunillahi azza wa jalla hadha huwal Lat, maka mereka menyembahnya selain Allah azza wa jalla, dan ini adalah Lat, ya, Latta. Ada adalah Latta, ada yang mengatakan Lata. Tapi intinya apa? Lata ini adalah batu besar yang diukir, yang dibangun di atas bangunan. Dan ini berada di Taif dan disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar Taif, terkhusus Bani Thaqif. Terkhusus Bani Thaqif yang ada di Taif. Kemudian wal Uzza. Uzza adalah syajaratun minas salam fi wadin nakhlah. Ini pohon salam. Taib, Allah lain pohon salam ini seperti pohon-pohon yang lain yang ada di Mekah, yang ada di daerah-daerah Mekah, daerah-daerah Arab gurun. Pohon-pohon salam ini karena di sana kalau nggak ada sidr, kalau nggak ada pohon dom, namanya itu salam ini, kalau bahasa Yamannya dom, ya. Dia ini ada buahnya kecil. Kalau kita ini kayak sawo Walanda, kita dulu sering memakannya kayak sawo Walanda, buahnya kayak kersen tapi isinya kayak sawo Walanda gitu. Ya, kita sering ya coba makan gitu ya buah itu. Taib. Jadi ini adalah pohon salam yang ada di Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah ini di mana? Wadi Nakhlah ini posisinya antara Mekah dan Taif. Jadi kalau kita dari Mekah ke Taif ada Wadi Nakhlah. Dan di Wadi Nakhlah tadi ada pohon. Haulaha binaun wasatair. Di sekitar pohon tadi ada bangunan-bangunan dan juga ada sitar-sitar. Wa indah sadanah, sama ada pemegang kunci. Fiha sayatin, dan di dalam pohon tadi ada syaitan. Yukallimunan nasa, dan syaitan tadi berbicara dengan manusia. Ya, syaitan itu berbicara dengan manusia. Wa yadhunnu juhalu anna hadzal ladzi yukallimuhum, dan orang-orang bodoh menyangka bahwasanya yang berbicara dengan mereka ini adalah huwa nafsu syajarat. Ya, bahwasanya yang berbicara dengan mereka ini adalah pohon ini gitu. Al hadal baitul ladzi banahu, atau
yang berbicara dengan mereka ini adalah rumah yang mereka bangun ini. Mahada ma'anna alladhi takallamuhum atau tukallimuhum hiya syayatin. Tetapi sesungguhnya yang berbicara dengan mereka itu adalah syaitan. Litudillahum an sabilillah, agar menjauhkan mereka dari, menyesatkan mereka dari jalan Allah. Wa kana hadza sanamu li Quraisyin, dan patung ini, sonam ini, sonam ini kepunyaan Quraisy. Wa ahlu Makkah, dan orang-orang yang ada di sekitar Makkah, wa man haulahum. Ini Uzza. Kemudian wa mana? Apa itu mana? Fi makanin yaqau qariban min Jabal Qudayd. Ya, di sebuah tempat yang dekat dengan Jabal Qudayd. Jabal Qudayd ini baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dengan Madinah. Jabal Qudayd ya. Wa kanat li Khuza'ati wal Aus wal Khazraj. Ini dimiliki oleh siapa? Khuza'ah, Bani Khuza'ah, Bani Aus dan Bani Khazraj. Kana yuharrimuna min indaha bil hajj. Mereka ini suka melakukan ihramnya dari sana. Ihram untuk hajinya bertolaknya dari mana? Dari tadi, dari Jabal Qudayd tadi yang ada patung manah tadi. Wa ya'budunaha min dunillahi, dan mereka menyembahnya selain Allah. Fahadil asnamu salatu hiya akbaru asnamil Arab. Maka ini tiga patung ini, Lata, Uzza dan Mana, ini adalah tiga patung Arab yang paling besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza, wa Manat dan juga Mana? Hal agnatkum syai'an, apakah patung-patung tadi memberikan kecukupan kepada kalian sedikit pun? Hal nafa'atkum, apakah memberikan manfaat kepada kalian? Hal nasaratkum, apakah memberikan pertolongan kepada kalian? Hal kana takhluq wa tarzuq wa tuhi wa tumit, apakah patung-patung tadi mampu menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan? Madza wajadtum biha, apa yang kalian dapatkan dengan patung-patung tadi? Hada min babil inkari wa tanbihil uqul ila an tarji'a ila rusdiha. Ini termasuk bab pengingkaran dan agar akal-akal tadi kembali kepada rusdinya, kepada pemikiran yang benarnya, kepada pemikiran yang lurusnya. Fadhihi ya innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha nafun wala darrun makhluqah. Sesungguhnya patung-patung tiga tadi hanyalah bongkahan batu, bongkahan pohon yang tidak ada manfaat dan tidak ada madarat, tidak ada bahaya. Dia ini, mereka ini adalah hanya makhluk. Walamma ja'allahu bihil Islam. Dan ketika Allah datang dengan Islam, wa fataha Rasulullah Makkah al-musyarrafah, dan ketika Rasulullah memenangkan Makkah musyarrafah, arsalal Mughirah bin Syu'bah wa Abu Sufyan bin Harb ila Lata, maka Rasulullah mengutus Mughirah bin Syu'bah dan mengutus Abu Sufyan menuju ke Taif, ya, ke Lata ini. Fahadamaha, maka dihancurkanlah Lata itu, dihancurkan bi'amri Rasulillah, dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa arsala Khalid bin Walid ila Uzza, dan mengutus Khalid bin Walid menuju ke patung Uzza. Fahadamaha wa qata asjara wa qatala jiniyat allati kanat fiha tukhatibun nas, maka ditumbangkanlah pohon itu, dihancurkan, dan dibunuhlah jin perempuan yang berbicara dengan manusia. Wa tudilluhum wa mahaha an akhiriha, yang menyesatkan mereka. Walhamdulillah, itu semua dihancurkan. Wa arsala Ali bin Abi Thalib, dan Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib ila Mana, menuju ke patung Mana. Fahadamaha wa mahaha, menghancurkannya dan menghapuskannya, seakan-akan tidak ada sedikit pun, gitu ya. Wa ma'aqadat tarsuha, dan patung-patung tadi tidak mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Fa'fatungkid ahlaha wa ubadaha, bagaimana bisa menyelamatkan para penyembah-penyembahnya? Dianya saja tidak mampu menyelamatkan, bagaimana dia mampu menyelamatkan para penyembahnya? Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra aina dhahabat, mana mereka sekarang, kemana mereka pergi sekarang? Hal nafaatkum, apakah manfaat bagi kalian? Hal mana'at nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidin, apakah bisa menghalanginya dari dirinya, yaitu siapa? Tentara-tentara Allah dan tentara-tentara muwahhid.
Fahada fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asjar wal ahjar. Maka dalam ayat ini dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah pohon dan batu. Bal inna hadil asnama thalathata kanat hiya akbaru asnamihim. Bahkan sesungguhnya patung-patung yang tiga ini adalah patung-patung yang paling besar yang ada pada mereka. Wa ma hadza, bersama dengan ini, mahahallahu minal wujud, Allah hapuskan dari keberadaannya, dihancurkan sehingga tidak ada sama sekali. Wa madafat an-nafsiyah, dia tidak mampu menahan dirinya sendiri. Wala nafaat ahlaha, dan tidak mampu memberikan manfaat kepada penyembahnya. Faqad gazahum Rasulullah wa qatalahum wa lam tamna'uhum asnamuhum. Maka sungguh Rasul telah memerangi mereka orang-orang musyrikin yang menyembah Lata, Manah dan Uzza, tetapi Lata, Manah, Uzza tidak mampu menolong mereka. Fahada fihi mastadalla lahu Syekh rahimahullah. Maka ini di dalamnya ada pendalilan yang dibawakan oleh Syekh, annahu naka man ya'budul ahjara wal asjara, bahwasanya di sana ada orang yang menyembah batu dan menyembah pohon. Ya subhanallah, wahai maha suci Allah, basyarun uqala, manusia-manusia yang berakal, ya'budunal asjar, mereka menyembah pohon, wal ahjar, dan menyembah batu, al-jamidati atau al-jamidata yang benda mati, allati laysa fiha uqulun, yang tidak ada akal, wa laysa fiha harakatun, yang mana pohon atau benda mati tadi tidak bisa bergerak, wala hayatun, tidak ada kehidupan. Aina uqulul bashar, mana akal-akal manusia? Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira, sungguh maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, uluwan kabira, dengan ketinggian yang besar. Taib ikhwan hafizakumullah, ya, itu penjelasan dari poin yang ketiga, ya, dari dari kaidah yang ketiga, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi seluruh orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, baik kesyirikannya kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada batu, kepada pohon, dan Rasul tidak membeda-bedakan mereka, karena mereka semuanya adalah musyrikun. Mereka semuanya adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini disebutkan wa hadits Abi Waqid Al-Laitsi, dan seterusnya, hadisnya panjang, insyaallah kita bacakan di lain kesempatan, ya. Untuk pertemuan pagi ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup mungkin ada yang pertanyakan, tafadhol, ya, silakan. Taib. Mangga. Kalau untuk perkara misalnya menjadikan fatwa-fatwa para ulama sebagai dasar untuk melakukan sesuatu yang diharamkan menjadi halal, kan kalau nggak salah ada ayat yang apa itu masuk ke kesyirikan dalam konteks sesuatu apa? Sama, berarti dia pun telah mempersekutukan Allah dalam tahlil dan tahrim. Jadi ketika kita menjadikan Allah atau menjadikan siapapun selain Allah sekutu bagi Allah, bukan dalam bab ruku dan sujud saja. Bukan berarti kita ketika melihat, oh ini dia menyembah nih, ada yang sujud, ada yang ruku kepada patung, itu musyrik. Kalau yang ini tidak, enggak. Intinya apa? Seluruh yang menjadikan selain Allah memberikan hak Allah kepada orang tersebut, masalah tahlil tahrim kan hak Allah, penghalalan pengharaman hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi pada zaman orang-orang Yahudi dulu, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani ini telah menjadikan rahib-rahib mereka, ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi seakan-akan mereka ini menyembah rahib gitu. Kemudian Abdullah bin Salam ini seorang sahabat yang dulunya Yahudi.
Ahlul kitab datang kepada Rasul ketika ada ayat itu turun. Kata beliau, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak pernah menyembah rahib kami tidak pernah menyembah ulama kami orang Yahudi ketika itu. Jadi yang dipahami oleh Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dipahami maksudnya menyembah itu seakan-akan ruku dan sujud saja gitu. Tetapi kemudian kata Rasulullah, bukankah kalian orang-orang Yahudi ketika itu mengharamkan apa yang ulama kalian haramkan padahal Allah menghalalkannya, dan kalian menghalalkan apa yang ulama kalian halalkan padahal Allah mengharamkannya. Ya, jadi mereka ini apa? Sebelum datangnya Rasulullah tentang masalah zina. Jadi dalam ayat rajam dalam Taurat itu ada. Jadi orang yang berzina itu harus dirajam. Ketika datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, mereka berbondong-bondong ke Madinah, ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perzinahan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka lapor kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi ini membawa sesuatu yang lebih mudah daripada hukum Taurat. Akhirnya apa? Nabi mengatakan, apakah ada hukum rajam di dalam kitab kalian? Kata mereka, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada ya Muhammad. Kata Abdullah bin Salam, coba ambil Taurat. Diambil Taurat, dibacakan, pas ayat rajam dihalangi oleh telunjuk mereka. Kata Abdullah bin Salam, coba itu angkat. Kemudian diangkatlah oleh Abdullah bin Salam, dan di sana ternyata ada ayat tentang rajam. Jadi mereka apa? Jadi mereka lebih menerima ucapan ulama mereka orang Yahudi ini dibanding ucapan Allah dalam Taurat. Ketika ulamanya mengatakan sudah, karena mereka dulu itu hukuman rajamnya itu dirubah dengan apa? Dengan cara diarak, para pezina ini diarak di pasar, dicurang-coreng mukanya, dinaikkan ke keledai sambil dituliskan ini balasan bagi orang yang berzina, dan mereka dipukuli oleh pelepah kurma dari belakang. Dipukuli oleh pelepah kurma dari belakang sambil diarak di pasar-pasar. Ini balasan bagi pezina, ini balasan bagi pezina. Jadi tidak ada rajam. Maka ketika itu kemudian kata Rasulullah, bukankah kalian mengharamkan apa yang ulama kalian haramkan padahal Allah menghalalkannya, dan kalian menghalalkan yang ulama kalian halalkan padahal Allah mengharamkan. Kata Abdullah bin bin Salam, betul kami melakukan itu. Kata Rasul, fatilka ibadatukum, itulah peribadatan kalian. Jadi ketika kita mempersekutukan Allah, bukan berarti kita ruku dan sujud saja. Ketika kita ridho kepada hukum selain hukum Allah pun bisa masuk ke dalam hal ini. Maka betul ketika kondisi kita di dalam sebuah negara yang ya sebagian ada hukum Allah, sebagian lagi tidak, setidaknya kita tidak ridho dengan hukum itu. Kita lebih meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Karena ayat-ayat yang berkenaan dengan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Kapan dia bisa kafir? Ketika dia mengatakan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, ini jelas kafir. Tapi kalau dia meyakini hukum Allah yang terbaik, ya, tapi saya tidak bisa keluar dari hukum itu, apalagi dia bekerja di bagian hukum misalkan, bisa dikatakan zalim. Tetapi kalau orang-orang yang ya, seperti kita masyarakat, ya intinya apa? Jangan sampai kemudian kita meyakini bahwasanya hukum ini lebih baik daripada hukum Al-Quran dan hukum hadis ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya apa? Intinya ketika kita menjadikan ulama di dalam menghalalkan, mengharamkan selain Allah pun itu termasuk bentuk kesyirikan ya, atau bentuk kekufuran dalam masalah tasyri', masalah tahlil dan tahrim. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin ya bisa sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.